Di episode 158, Lonceng Peringatan. Saat penghalang energi yang melindungi Huan Yin dihancurkan, dari jauh Fei Hung langsung merasakannya, karena dialah yang telah mendapatkan segel perlindungan pada Huan Yin. Karena semua kekuatannya belum kembali, dia belum bisa membuat segel perlindungan lebih kuat dari kultivasinya saat ini. Fei Hung juga akan tahu jika Huan Yin meninggal, karena dia meninggalkan segel lain padanya. Oleh karena itu, Fei Hung yakin bahwa Huan Yin masih baik-baik saja. Dan jika Huan Yin baik-baik saja, mereka yang lain juga akan masih baik-baik saja dan masih hidup. Fei Hung tidak tahu bagaimana pihak lain bisa menghancurkan penghalang yang melindungi Huan Yin. Dia berpikir, dan satu-satunya hal yang dia yakini adalah Huan Yin mungkin kehilangan pedangnya, dan pihak lain mengambilnya dan menyerangnya dengan pedang itu. Pedang Huan Yin adalah artefak tingkat spiritual yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah menembus penghalang dan menghancurkannya. Niat membunuh Fei Hung tumbuh seiring waktu, semakin memikirkan ini. Siapapun yang berani menyakiti Huan Yin, dia akan membuat mereka menderita dan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Kita sampai begitu cepat. Kita bisa melihat kota dengan sangat jelas. Mereka yang dibawa terbang oleh Fei Hung merasa takjub melihat bahwa dalam waktu kurang dari 50 helaan nafas, mereka sudah dekat dengan kota. Perlu dicatat bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk sampai ke kota dari tempat mereka beberapa saat yang lalu, bahkan menggunakan semua energi internal mereka untuk mempercepat kecepatan lari mereka. Fei Hung lalu memperluas indera spiritualnya dan memperhatikan bahwa pada satu titik, khususnya di dekat pusat kota, belasan atau bahkan puluhan sekelompok orang telah berkumpul. Ada beberapa kelompok dari orang-orang ini dan mereka duduk di dalam beberapa formasi sambil mengenakan beberapa jimat yang tampaknya kecil. Pada saat ini, Fei Hung memperhatikan bahwa binatang iblis di luar kota dengan cepat bergerak menuju pusat kota, dengan mudah membunuh beberapa penjaga yang mencoba mencegah binatang iblis masuk. Lonceng berbunyi, memperingatkan penduduk seluruh kota untuk berlindung di ruang bawah tanah rumah mereka ketika mereka menyadari bahwa ada binatang iblis yang telah masuk ke dalam kota juga. Fei Hung segera menyadari bahwa di dekat pusat kota, Huan Yin, Xinzi, dan Xindian melarikan diri dari sekelompok pria di dalam formasi dan dari beberapa binatang iblis yang mengejar mereka. Fei Hung menghela nafas ketika dia melihat bahwa Huan Yin baik-baik saja. Bisa dilihat bahwa Xinzi telah menggendong Huan Yin. Rupanya untuk membuat mereka berlari lebih cepat. Satu-satunya hal yang aneh baginya adalah Xin Huanying tidak bersama mereka. Fei Hung lalu memperluas indera spiritualnya ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Xin Huanying setelah dia menyingkirkan binatang iblis yang mengejar kelompok itu. Ibu! Xin Tian berteriak ketika dia melihat Xinzi yang berlari bersama Huan Yin dan Xin Nian. Xinzi yang mendengar cerita ini berhenti tercengang dan berbalik untuk melihat binatang iblis yang membingungkannya karena dia tidak melihat arah suara. Kemudian dia melihat ke atas langit dengan aneh, hanya untuk melihat bahwa dalam sekejap sekelompok orang muncul entah dari mana dan dengan lembut jatuh ke tanah. Mereka semua mendarat di tempat yang luas tanpa bangunan atau rintangan di dekatnya, karena mereka hampir berada di dekat pusat kota. Hah? Xinzi dan Xindian tidak bisa mempercayai mata mereka. Lin Men, Ling Xi, tolong jaga Huan Yin. Fei Hung telah melakukan pemindaian cepat terhadap tubuh Huan Yin di udara sebelum tiba, hanya untuk menemukan bahwa ki-nya sangat terkuras. Sepertinya dia telah menggunakan banyak ki-nya untuk bertarung. Lin Men dan Ling Xi mengangguk serempak tanpa ragu. Tuan muda, Fei Hung, putriku. Xinzi berteriak kegirangan ketika dia melihat Fei Hung berniat memintanya untuk membantu Xin Huanying. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya ketika Fei Hung langsung menghilang. Fei Hung sudah menemukan keberadaan Xin Huanying yang dikepung oleh beberapa binatang iblis dan beberapa pria. Kakak! Huan Yin tersenyum bahagia saat melihat Ling Xi. Yinar! Ling Xi tersenyum ketika beban yang berkurang di hatinya menghilang dan memeluk Huan Yin, sehingga Xinzi bisa beristirahat karena tubuhnya terlihat penuh dengan beberapa luka. Ibu, Bibi Nia, apakah kalian baik-baik saja? Xindian bertanya dengan prihatin ketika dia melihat luka ibunya dan Xindian. Xin Wei juga datang dan membantu istrinya Xinzi berjalan, sementara Xintian membantu Xindian.
Apa yang terjadi dengan kakak Wanying? Lingxi memperhatikan bahwa Xin Wanying tidak bersama mereka, jadi dia bertanya dengan cemas. Dia mengalihkan binatang iblis itu sehingga kami bisa melarikan diri. Xinzi tergagap ketika air mata ingin keluar dari matanya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Hal ini membuat Lingxi sangat khawatir dan berdoa dalam hatinya agar Fei Hong dapat membantu Xin Wanying. Dia mengerti mengapa Fei Hong memintanya dan Lin Beng untuk menjaga Huan Yin. Tampaknya Fei Hong pergi untuk membantu Xin Wanying. Ayah, kita harus pergi menemui ibuku. Zhang Yang berteriak prihatin saat dia mendengar raungan binatang iblis makin dekat dengan mereka. Dia khawatir binatang iblis akan menyerang kediaman mereka juga. Aku tahu, Nak. Tapi kita tidak bisa pergi dari sini sekarang. Lagi pula, aku yakin mereka sudah membawa ibumu ke ruang bawah tanah. Jangan khawatir. Zhang Chao menghibur putrinya, tetapi dia juga khawatir. Sepertinya mereka mengepung kita. Lin Meng mengerutkan kening ketika dia mengamati dengan indera spiritualnya bahwa Lucy dan binatang iblis dan beberapa pria mendekati mereka. Sebuah orang mendengar ini dan terkejut, terutama mereka yang baru saja datang dari luar kota. Tampaknya pertempuran mengerikan lainnya akan segera dimulai. Raungan sengit memperingatkan Xin Wanying untuk melompat ke samping. Seekor binatang iblis telah membuka mulutnya yang besar dan menggigit ke arah Xin Wanying berada beberapa saat yang lalu. Xin Wanying mengerang kesakitan ketika dia menabrak dinding untuk menghindari gigitan oleh binatang iblis itu. Namun, dia terus berlari menarik perhatian binatang iblis itu. Xin Wanying tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berencana untuk berlari sampai dia tidak bisa berlari lagi. Berharap untuk menjauhkan binatang iblis dari ibunya, bibinya, dan Huan Yin agar mereka aman. Dia tahu apa yang dia lakukan ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi dia akan memilih untuk mengorbankan dirinya untuk keluarganya sendiri jika dia harus melakukannya. Xin Wanying memiliki sedikit harapan bahwa seniman bela diri dari luar kota akan kembali dengan cepat. Dan dengan demikian akan menyadari binatang iblis di dalam kota. Xin Wanying cepat lelah dari waktu ke waktu. Serangan dan pengejaran para binatang iblis yang tak henti-hentinya memberikan banyak tekanan padanya. Luo Zheng, kau benar-benar manusia tercela. Xin Wanying berteriak marah ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang dan melihat Luo Zheng yang juga mengejarnya di belakang binatang iblis.